Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali pada Ian, jumpai kalian semua. Masih berkaitan dengan hiruk pikuk tentang pemecatan Dr. Terawan. Kita coba lihat lagi ya di sini. Dipecat ID, Dr. Terawan bersikap serahkan keputusan pada teman sejawat, berharap tak ada kisruh. Ini reaksi dari beliau Bapak Terawan ya. Tribunnews.com Jakarta. Mantan Menteri Kesehatan periode 2019-2020 Terawan Agus Putranto merespon soal pemecatan dirinya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Andi, tim komunikasi Terawan, memberikan keterangan kepada media sosial sikap Terawan. Dalam tulisan berjudul Terawan anggap IDI sebagai rumah kedua dan para dokter adalah saudara kandung. Disampaikan Andi, meski tahu bakal dicoret dari keanggotaan IDI, Terawan pada hari ini 28 Maret 2022 masih berpraktek menangani pasien di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara RSDKT Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di sana. Dalam hal ini adalah IDI ya. Kata Terawan seperti ditirukan Andi. Menurut Terawan, IDI telah menjadi rumah kedua, tempat bernaung bersama saudara-saudara sejawat dokter lainnya. Pak Terawan mengimbau teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik karena kita masih menghadapi pandemi. Kasihan masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lain ikut terganggu, ujarnya. Terawan singgung sumpah dokter. Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkah. Saya sudah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna peri kemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat, ujar Andi. Terawan juga menyampaikan sangat menyayangi saudara-saudara sejawatnya dan hormat kepada para guru. Perihal putusan MKEK, Terawan menyerahkan semuanya kepada saudara-saudara sejawatnya. Biarlah saudara-saudara saya yang memutuskan apakah saya masih boleh nginep di rumah atau diusir ke jalan, kata Terawan. 5 alasan MKEK IDI rekomendasikan pemecatan Dr. Terawan. Diketahui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK Ikatan Dokter Indonesia IDI merekomendasikan pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Rekomendasi tersebut dibacakan dalam muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Pemberhentian Terawan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Terdapat 5 kesalahan yang mendasari rekomendasi KMEK IDI. Terdapat 5 kesalahan yang mendasari rekomendasi KMEK IDI tersebut. Anggota PBID 2012-2015 Pandu Riono mengungkapkan alasan dipecatnya mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Dr. Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pandu mengatakan
Terawan sebenarnya sudah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (IDI) sejak 2013. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Terawan telah melakukan pelanggaran etika, yakni mempromosikan, menjanjikan soal terapi cuci otak atau brainwash bagi pasien penderita stroke. Diketahui, terapi cuci otak tersebut diklaim Terawan dapat memberikan hasil positif dan bisa melancarkan peredaran darah di kepala pasien stroke. Ini kan prosesnya sudah lama, sejak 2013. Dr. Terawan Agus Putranto itu sudah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, terutama untuk pelanggaran etika, yang waktu itu adalah mempromosikan, menjanjikan, dan tentang terapi yang kita sebut dengan brainwash atau cuci otak, kata Pandu dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Senin 28 Maret 2022. Namun, faktanya terapi cuci otak tersebut masih belum teruji secara ilmiah dan tidak disertai bukti-bukti yang sesuai kaidah publikasi ilmiah. Padahal, menurut Pandu, yang paling krusial bagi seorang dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan riset yang sudah terbukti dengan hasil penelitian. Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter harusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan hasil penelitian. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Dr. Terawan, terang Pandu. Pandu menambahkan, selama ini Terawan juga tidak memberikan itikat baik untuk menjelaskan soal pelanggaran yang diperbuatnya itu. Padahal IDI sudah mencoba untuk mengundang Terawan berkali-kali. Tidak ada itikat baik untuk menjelaskan itu, walaupun sudah diundang berkali-kali, pungkasnya. Selain pelanggaran etik berat, soal terapi cuci otak, Terawan diketahui telah melakukan promosi vaksin Nusantara secara luas. Padahal vaksin Nusantara yang digunakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini masih belum selesai proses penelitiannya. Menkes buka suara soal konflik Terawan, siap bantu mediasi IDI dan anggotanya. Menteri Kesehatan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin turut buka suara atas polemik pemberhentian Dr. Terawan Agus Putranto. Disampaikan Budi, Kemenkes siap membantu mediasi antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan. Harapannya, organisasi profesi ini dapat kembali fokus menyalurkan energi dan waktu untuk memprioritaskan membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasi yang baik sehingga situasi yang terbangun kondusif, kata Budi. Di sisi lain, Menkes juga mengatakan situasi penanganan COVID-19 Indonesia terus membaik, di mana angka konfirmasi positif maupun juga kematian harus terus menurun. Angka keterisian rumah sakit juga sudah di bawah 10% dan positivity rate sudah kembali ke normal di bawah 5%. Hal ini tercapai karena kerjasama kita bersama, dan saya khususnya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan
atas dedikasi dan kerja keras serta dukungan yang telah diberikan untuk bisa bersama-sama kita bekerja bagi masyarakat, melayani masyarakat, dan membuat mereka hidupnya lebih sehat, ujarnya dalam konferensi pers virtual Senin 28 Maret 2022. Melihat kondisi ini, pihaknya optimistis akan memulai transisi dari pandemi menjadi endemi. Mantan Dirut Bank Mandiri ini pun mengajak semua pihak termasuk tenaga kesehatan dan medis atau dokter mengerahkan seluruh daya dan pikiran untuk bersama-sama mencari solusi agar pandemi bisa teratasi. Saya sangat mengharapkan agar diskusi komunikasi hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa berjalan dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama pasca pandemi ini, harap Budi. Selain penanganan pandemi COVID-19, masalah kesehatan lain juga perlu dituntaskan seperti stunting, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan prevalensi penyakit seperti diabetes dan hipertensi, penyakit menular seperti TBC, malaria, HIV/AIDS juga harus diselesaikan. Kami percaya banyak PR yang membutuhkan tenaga dan waktu kita untuk bisa membereskan dan membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, harap Budi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.